Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 4 tema 1, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar teks bacaan tong sampah gotong royong di halaman 86 sampai dengan 90. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini adalah Lani ya. Kata Lani, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Ada teks bacaan di sini ya adik-adik, tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarga harus melakukan ibadah terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail, dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu untuk menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Seperti pada gambar ini ya. Jadi selain dicat juga diberikan motif atau bunga-bunga seperti ini ya adik-adik ya. Nah, berdasarkan teks di atas, isilah grafik berikut. Ada grafik di sini ya. Yang pertama diberikan nama keberagaman, yang kedua kerjasama, yang ketiga manfaat kerjasama. Nah, kita akan mengisi berdasarkan teks tadi ya adik-adik ya. Nah, Karina akan mengisi langsung di sini. Yang pertama, keberagaman. Dari teks bacaan tadi, keberagaman yang bisa kita temukan adalah yang pertama, keberagaman agama. Ya, seperti tadi Pak Made ya harus beribadah dulu ya. Kemudian juga suku dan juga budaya. Kemudian kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah pastinya yang pertama berbagi tugas ya adik-adik. Seperti tadi ada yang tugasnya menganyam bambu, ada yang memberi cat dasar putih ya. Nah, ini berbagi tugas. Kemudian berikutnya pastinya saling bantu.
Lalu kemudian juga saling mendukung. Ya. Dan kemudian manfaat kerjasama. Nah, manfaat kerjasama yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Kemudian selain cepat selesai, juga dapat terciptanya kerukunan antar warga. Kemudian juga tercipta kedamaian ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. Ada 3 pertanyaan, Karina akan jawab di sebelah kanan ya. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa manfaat kerjasama? Yang pertama, manfaatnya adalah pekerjaan menjadi cepat selesai, membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Dan terakhir, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Yang pertama, kita harus saling menghargai setiap perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi dan juga bertenggang rasa. Ya. Nah, pembelajaran kita di sini masih berlanjut, ada bacaan terakhir ya. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Ya. Nah, di sini keberagaman di lingkunganmu, memberikan contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama, manfaatnya dan kesimpulannya. Nah, untuk yang ini Karina juga akan jawab di sebelah kanan. Nanti adik-adik boleh mengganti dengan kalimat sendiri ya. Keberagaman di lingkungan tempat tinggalku meliputi keberagaman agama. Ada warga yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Mereka datang dari berbagai suku seperti suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Bali, dan suku Sunda. Beberapa waktu lalu, ada beberapa warga di lingkungan tempat tinggalku yang terkena virus corona. Ada yang harus dirawat di rumah sakit, ada pula yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Sebagai bentuk solidaritas, warga lain membuat dapur umum. Mereka membuat makanan yang dikirimkan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Ada juga warga yang turut menyumbang obat, vitamin, hingga air mineral. Walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, warga di tempat tinggalku bersatu dan bahu-membahu membantu warga yang terkena virus corona. Setiap seminggu sekali, mereka juga melakukan penyemprotan di lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan dan semangat agar warga yang terkena virus corona lekas sembuh. Dengan adanya kerjasama dan saling jaga antar warga, pekerjaan membuat makanan dan menyalurkan makanan juga menjadi lebih cepat selesai. Kini, mereka yang terkena virus corona akhirnya pulih. Mereka juga sudah selesai isolasi mandiri. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman akan membuat keberagaman yang ada menjadi tidak masalah. Justru keberagaman menjadikan suatu kekayaan bangsa yang patut dilestarikan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan membuat kita tidak mudah terpecah belah. Nah, itu contohnya ya adik-adik. Nah, karena saat ini kita sedang ada virus corona, jadi contohnya Karina buatkan seperti ini. Nanti adik-adik boleh mengganti dengan kalimat adik-adik sendiri. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!